Oke, kita mau bahas soal mengenai alokasi biaya overhead Departemen Pembantu dengan metode aljabar. Pada metode ini sebelumnya kita cek dulu biaya overhead langsung tak langsung departemen sudah tersedia atau belum. Di soal ini sudah tersedia. Jadi kita tidak perlu buat tabel anggaran biaya overhead. Kemudian kita lihat di sini ada dasar alokasi untuk masing-masing departemen. Ya, pada departemen pembantu A dasar alokasinya berdasarkan jam mesin. Pada departemen B alokasinya berdasarkan KWH. Departemen C berdasarkan jumlah karyawan. Ini kita jumlahkan dulu ke samping. Departemen 1 jam mesinnya berapa? 2000. Departemen 2 1500. Departemen B 500 dan departemen C 1000. Sehingga jika ditotalkan akan menjadi 5000 jam mesin. Oleh karena itu, berarti departemen produksi akan mendapatkan alokasi dari departemen A. Alokasi dari departemen A sebanyak 40%. Didapat dari mana? Dari 2000 per 5000 dikali 100%. Sedangkan produksi 2, departemen produksi 2 akan mendapatkan alokasi dari departemen A sebanyak 30%. Departemen B mendapatkan alokasi dari departemen A sebanyak 10% dan departemen C 20%. Sehingga jika angka-angka ini kita tambahkan, 40% tambah 30%, 10%, dan 20% akan menghasilkan total yaitu adalah 100%. Nah, sementara untuk departemen B, alokasi biaya overhead dari departemen pembantu itu berdasarkan KWH. Ya. Ini jika kita jumlahkan ke samping 5000 tambah 3000 tambah 1000 tambah 1000 akan menghasilkan total 10.000 KWH. Sehingga untuk departemen 1 akan mendapatkan alokasi dari departemen B sebanyak 50%. Sedangkan departemen 2 akan mendapatkan alokasi dari departemen B sebanyak 30%. Departemen A 10%. Departemen C 10%. Untuk departemen C dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan. Kita hitung dulu totalnya yaitu 40, 30, 20, 10 maka menjadi 100 orang. Berarti departemen produksi 1 akan mendapatkan 40% alokasi. Departemen produksi 2 akan mendapatkan 30% alokasi. Departemen A 20% dan departemen B 10%. Sedangkan untuk departemen-departemen yang mengalokasikannya, misal ini pada departemen A, ya dia tidak dapat lagi karena dia akan dihabiskan. Departemen B juga dikosongkan ketika dia mengalokasikan dari departemen B. Begitu pula dengan departemen C, dia akan kosong untuk alokasi dari departemen C. Untuk metode alokasi aljabar kita harus membuat suatu persamaan yang kita gunakan untuk memecahkan permasalahan alokasi ini. Kita mulai dari departemen pembantu dulu, departemen A. Departemen A karena dimulai dari angka 8 juta, maka dia persamaan untuk departemen A kita sebut persamaan A, yaitu A sama dengan 8 juta ditambah, kita lihat alokasinya ini. Departemen A itu dapat berapa aja dari departemen yang lain. Nah, saya lingkari garis kuning. Departemen A itu mendapatkan 10% dari B, maka jadi 0,10 boleh, 0,1 juga boleh. 0,1 B tambah dari C dapat berapa? 20%, berarti 0,20 C. Ini untuk persamaan 1.
atau persamaan A. Untuk persamaan B, kita buat B sama dengan koefisien konstantanya adalah 6 juta, maka di sini kita tulis 6 juta. B adalah 6 juta tambah, nah untuk yang B ini saya lingkari garis biru. Jadi berapa B? B adalah 0,10 A tambah 0,10 C. Terakhir untuk persamaan departemen C, kita sebut persamaan C. C sama dengan konstantanya adalah 10 juta. 10 juta ditambah, ini saya lingkari dengan garis merah, ditambah dengan 0,20 A ditambah 0,10 B. Sedangkan persamaan untuk departemen 1 kita bisa hitung dengan cara departemen 1 sama dengan dimulai dengan angka 15 juta. 15 juta ditambah, ini saya beri garis ungu. Nah, berarti dia dapat berapa aja? 0,40 dari A, kemudian ditambah 0,50 B, terakhir tambah 0,40 C. Sedangkan untuk departemen 2 itu persamaannya adalah yang ini, 12.500 ditambah yang saya lingkarin hijau, 0,30 A tambah 0,30 B tambah 0,30 C. Oke, sebelum kita masuk ke penyelesaian di departemen 1 dan 2, kita selesaikan dulu di departemen pembantu. Ya, ini agak panjang prosesnya karena kita harus melakukan pemecahan persamaan dengan 3 variabel yang diketahui. Pertama-tama kita sebaiknya menggunakan metode ini aja, metode penyelesaian eliminasi. Substitusi. Kenapa? Karena lebih simpel dibandingkan dengan metode yang lainnya. Kita mulai dari mensubstitusikan A sama dengan 8 juta plus 0,10 B tambah 0,20 C. A ini akan kita gantikan pada persamaan B. Persamaan B, B sama dengan 6 juta ditambah 0,10 A ditambah 0,10 C. Yang akan kita substitusikan, substitusi itu artinya diganti. Jadi nilai A ini akan kita ganti dengan persamaan A. Oke. Kemudian B sama dengan 6 juta tambah 0,1, 0,10. Kemudian A-nya kita ganti dengan angka ini. Kita masukkan di sini 8 juta tambah 0,10 B tambah 0,20 C. Tutup kurung. Nah, variabel yang terakhir ini harus ditulis kembali di sini. Plus 0,10 C. Oke, kita lanjutkan. B di sini kita lanjutkan sama dengan 6 juta ditambah. Nah, angka 0,10 ini kita masukkan ke dalam, kita kali.
kita kali ke ketiganya. 0,10 jika dikalikan dengan 8 juta hasilnya akan menjadi 800.000. Kemudian 0,10 dikali 0,10 B itu hasilnya adalah 0,001 B plus 0,10 dikali dengan 0,20 hasilnya adalah 0,02 C. Nah, kemudian yang memiliki variabel B kita pindahkan ke kiri. Karena dia pindah ke kiri, maka dia akan menjadi minus. Sedangkan ini angka dengan angka bisa kita jumlahkan, jadi 6.800.000. Angka B walaupun tidak ada angkanya berarti dia 1, ya. Kemudian C kita tambahkan dengan C juga. 0,02 ditambah 0,10 C akan menjadi 0,12 C. 1 dikurang 0,01 hasilnya adalah 0,99. 0,99 B sama dengan 6.800.000 ditambah 0,12 C. Kemudian persamaan ini kita simpan dulu, ya. Setelah tadi kita memadukan antara persamaan A dan B, sekarang kita akan padukan antara persamaan A dan C. Ini kita simpan dulu ya. Ini persamaan baru yang ke-1. Sekarang kita akan mencari mensubstitusikan dua persamaan ini, A dan C. Ya. Persamaan A yang awal adalah sama seperti itu. 8 juta tambah 0,10 B tambah 0,20 C. Kita substitusikan A sama dengan, kayak huruf kecil aja gak apa-apa ya. A sama dengan 8 juta tambah 0,10 B tambah 0,20 C. Kita substitusikan kemana? Ke persamaan C. Persamaan C apa di atas? C sama dengan 10 juta tambah 0,20 A tambah 0,10 B. C sama dengan 10 juta tambah 0,20 A tambah 0,10 B. Nah, A yang ini kita gantikan dengan nilai ini. Sama seperti yang tadi prosesnya ya. Berarti C sama dengan 10 juta ditambah 0,20 dikali A-nya kita ganti dengan 8 juta tambah 0,10 B tambah 0,20 C. Nah, yang B sini tulis lagi plus 0,10 B. Lalu kita apa? Kita kalikan antara 0,2 dengan angka-angka yang ada di dalam kurung, ya. Sehingga didapat C sama dengan 10 juta tambah 0,20 kali 8 juta. 0,20 1.600.000
kemudian 0,20 dikali dengan 0,10, 0,02B plus 0,20 dikali 0,20, 0,04C. Nah, yang harus kita pindahkan ke sebelah kiri yang mana? Yang C, karena di sini C. Kita pindahkan ya. C karena tidak ada angkanya berarti bukan 0, dia adalah 1C dikurang 0,04C. Ini awalnya di kanan adalah positif, jika dia pindah ke kiri akan menjadi negatif. Maka hasilnya adalah, kita tuliskan sampingnya. Oh ya, ini langsung tambahkan saja. 10 jutanya ditambahkan dengan 1.600.000, maka menjadi 11.600.000. B 0,02 tambah 0,10B, maka menjadi 0,12B. 1 dikurang 0,04, hasilnya adalah 1 kurang 0,04, 0,96 ya. 0,96C sama dengan 11.600.000 tambah 0,12B. Nah, ini dia nih. Persamaan yang B ini kita jadikan 1B. Bagaimana caranya? B itu supaya hilang 0,99-nya, maka berarti di kanannya ini dibagi 6.800 dibagi 0,99, kemudian ini juga sama, 0,12 dibagi 0,99C, maka hasilnya adalah 6.800.000 dibagi 0,99. Nah, angkanya ribet ya. 6.868.686. B sama dengan 6.868.686. Dibulatkan jadi 687 boleh, terserah. Boleh, ini jadi 687. Tambah C-nya itu menjadi 0,12 dibagi 0,99. 0,12 dibagi 0,99. Hasilnya adalah 0,1212. Nah, nilai B ini kita masukkan ke persamaan yang ini ya, sehingga 0,96C sama dengan 11.600.000 ditambah 0,12 dikali B nya kita pindahkan dari sini, dari yang di stabilo biru, 686.687, 6.868.687 tambah 0,1212C. Kemudian kita apakan? Kali ke dalam ya. Nah, betul. Kita kalikan ke dalam. Ini tetap 0,96C sama dengan 11.600.000 ditambah, kemudian kita kali ini 0,12 dikali 6.868.687. Hasilnya 824.242.
0,4. Hilang, gak apa-apa. Kemudian belakangnya 0,12 kita kalikan dengan 0,1212. Hasilnya menjadi 0,014 0,014 C. Walaupun angkanya sudah dibuat sesederhana mungkin, persentasenya ternyata ketemu juga angka-angka yang luar biasa. Komanya panjang. Nah, yang ini kita pindahkan kemana? Ke kiri, mendekati temannya yang C. Ya. (0,96 C dikurang 0,014544 C sama dengan ini, kita tambahkan 11.600.000 tambah 824,42. Hasilnya adalah 12.424. 242. Oke. Sekarang kita kurangkan yang ini. Koefisiennya kita kurangkan. Yang mana yang kita kurangkan? 0,96 kita kurangkan dengan 0,014544. 0,96 dikurang dengan 0,014544. Maka didapat hasil. Dibulatkan juga boleh. Ya, angkanya kan banyak banget, dibulatin nggak apa-apa. 0,0145 misalkan. Jadi 9455 ya. 0,9455. Nah, kemudian kita mencari nilai C. Maka ini dibagi. Sisi sebelah kanan kita bagi dengan koefisien dari C, yaitu 0,9455. 12.424.242 rupiah dibagi dengan 0,9455. Hasilnya C sama dengan 13.140.393. Komanya kecil ya, sehingga yang C 13.140 ya, ada sedikit perbedaan karena ini ada faktor pembulatan yang tadi ya. Nilai C sudah didapat. Bagaimana cara nyari nilai B? Nilai B kita bisa masukkan dari persamaan bentar, lihat dulu. Persamaan yang kedua. Nih, nilai B bisa kita cari dari sini. Balik lagi ke sini ya. Kita pilih dulu deh, kita copy. Nah,
B sama dengan 13 juta ini kita substitusikan ke persamaan B. Maka B menjadi 6.868.687 ditambah 0,1212 dikali 13.140.393 ya. Maka didapat hasilnya B sama dengan 687 tambah ini hasilnya adalah 1.592.615 616 sehingga B menjadi 8.461.302 303 ya tadi pembulatannya. 841 8461303 ya, sedikit berbeda karena faktor pembulatan. Kemudian mencari nilai A bagaimana? Kita ambil dari persamaan yang pertama kali. Ini 8 juta tambah 0,1 B tambah 0,2 C. Nah, kita masukkan nilai B dari sini. Kemudian kita masukkan nilai C dari sini ke sini ya. Nanti akan didapat nilai A. Oke, selamat mencoba. Karena baterainya habis, kita lanjutkan nanti. Sekian, terima kasih.